Hai, di sini Noran is back. Di episode pertama ini, Noran mau bahas topik yang semua dari kalian pernah ngerasain kayaknya ya, yaitu rumah. Ya, betul, rumah. Rumah itu terdiri dari beberapa anggota keluarga. Dan salah satu kunci untuk menjadikan rumah menjadi damai alias nyaman untuk ditinggali adalah ketika setiap anggota keluarga bisa untuk menerima kekurangan masing-masing. Yap, betul, kekurangan. Kekurangan adalah sesuatu yang seringkali ditolak oleh manusia, termasuk oleh anggota keluarga atau antar anggota keluarga. Belajar untuk menerima kekurangan orang lain, apalagi anggota keluarga, dan juga menerima kekurangan diri sendiri adalah belajar yang paling sulit dibandingkan belajar programming. Noran pernah sih ya belajar programming dan itu sangat sulit. Tapi belajar menerima kekurangan orang lain, apalagi anggota keluarga, itu lebih sulit lagi. Jadi, kalau kita itu entah lagi di posisi istri, atau sekarang jadi suami, atau mungkin masih seorang anak di dalam sebuah keluarga, sebaiknya hindari rasa sombong atau lebih tinggi daripada anggota keluarga lainnya. Sebab apa? Ya buat apa sih ya sombong itu? Atau menunjukkan bahwa diri itu lebih daripada orang lain. Karena itu nggak berguna apa-apa buat hidup kita. Seringkali kan kita mendapati pertengkaran atau percekcokan itu dimulai dari anggota keluarga yang saling menyombongkan diri ya. Misalnya orang tua lagi sombong kepada anak-anaknya, atau anak-anak yang sombong kepada orang tuanya, atau kakak sombong kepada adiknya, adik sombong kepada kakak, dan sebagainya. Itu menimbulkan percikan-percikan api yang bisa menjadi besar. Setiap orang kan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Lebih baik supaya keluarga itu bisa maju gitu, bisa berkembang dengan baik. Lebih baik kalau kelebihan-kelebihan masing-masing anggota keluarga itu dikolaborasi. Jadi nggak terus mengungkit-ungkit kelemahan setiap individu di dalam sebuah rumah. Sehingga akan tercipta rumah yang harmonis gitu, yang diimpikan oleh semua orang lah ya, hidup harmonis dan damai. Pasangan hidup harmonis, orang tua dan anak hidup harmonis, antar saudara hidup harmonis, saling mengenal satu sama lain gitu kan. Ya walaupun sih di episode sebelumnya Noran sempat bilang kalau tak kenal maka tak sayang itu Noran agak ragu gitu sama istilah itu. Tapi kalau namanya keluarga masa sih nggak mau saling mengenal? Ya kan, orang tua lebih mengenal anaknya. Oh, anakku ini ternyata seperti ini. Anak jadi lebih mengenal orang tua. Kenapa kok orang tua begitu? Nggak asal ngejudge juga orang tuanya seperti ini dan itu. Dan ini juga akan nyambung ke topik lain, yaitu kenapa sih di zaman sekarang atau tahun-tahun sekarang ini banyak sekali generasi muda yang lari ke entertainment untuk mencari kedamaian. Aku bilang lari karena orang-orang ini atau remaja-remaja ini dan generasi-generasi muda ini itu mengkonsumsi berbagai macam entertainment bukan karena mereka hanya ingin suka-suka aja,
tapi mereka emang ingin lari dari masalah yang ada di dalam rumah gitu. Lari ke game, lari ke film, ke K-pop, bahkan narkoba atau pergaulan bebas juga. Kenapa? Karena mereka ini sudah kehilangan pegangan. Yap, rumah adalah pegangan untuk semua orang. Dimana ketika kita berada di luar rumah, rasanya mungkin kurang aman, kurang nyaman gitu ya. Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita berharap bahwa kita mendapatkan kenyamanan dibandingkan ketika kita berada di luar rumah. Namun ternyata ketika di dalam rumah itu kita sama-sama mendapatkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan, kita pun akan lari lagi ke tempat yang lain. Seperti yang sudah Noran sebutkan tadi, lari ke game, film, K-pop, bahkan narkoba dan pergaulan bebas. Apa sih indikasi atau ciri-ciri seseorang itu masuk ke dunia entertainment atau memainkan dunia entertainment? Itu bukan sekedar suka-suka tapi adalah pelarian, yaitu ketika mereka sudah kecanduan dan susah dilepas dari itu. Sering kan lihat orang yang tidak mau pindah posisi dari kegemaran atau kecanduan main gamenya. Bukan kegemaran ya, kalau cuma gemar sih paling kehidupan nyatanya itu masih berjalan normal gitu. Tapi kalau kecanduan ini memang berbeda. Jadi dia memang mencari sesuatu yang kosong di mana dia itu tidak mendapatkannya di rumah. Lalu dia tuh menemukannya di game gitu. Karena apa? Karena contohnya game ya, salah satu entertainment game itu ngasih kebanggaan diri dan rasa dihargai kepada anak-anak, remaja atau generasi muda kita. Setiap kali mereka menyelesaikan 1 level, 2 level, maka game itu akan memberikan sebuah sorakan yang meriah. Berbanding terbalik dengan ketika mereka berada di rumah. Apapun yang mereka lakukan, entah membantu pekerjaan rumah ataupun memberikan nilai bagus, nilai ujian bagus kepada orang tua, ternyata mereka tidak mendapatkan apresiasi yang sebegitu rupa seperti ketika mereka main game. Lalu apa sih yang dikasih sama K-pop ya? K-pop ini juga sekarang sangat amat digandrungi oleh generasi muda. Pasti ada alasannya kan. Gak mungkin kalau K-pop itu jelek terus orang-orang menyukainya. Pasti ada apa-apanya sama K-pop ini, alias dia pasti memberikan sesuatu yang baik atau bukan baik ya, dianggap bagus gitu sama generasi kita. Yaitu apa? Rasa kekeluargaan dan kasih sayang salah satunya. Jadi dunia K-pop itu nggak cuma ngasih MV, musik video, MV dengan musik yang ear catching dan dance yang oke gitu ya. Tapi tayangan-tayangan pendamping mereka, pendamping K-pop ini juga memberikan kesan bahwa orang-orang member K-pop ya itu atau K-pop idol itu memiliki vibes yang positif gitu, karena mereka terlihat kekeluargaan dan penuh kasih sayang antara satu sama lain. Yang anak-anak ini atau remaja ini tidak dapatkan di dalam rumah mereka. Di dalam rumah mereka selalu melihat orang tua bertengkar terus setiap hari kerjaannya. Masalah sepele bertengkar ya, masalah besar bertengkar juga. Saudara juga nggak ada yang mau dukung mereka. Kakak selalu ngerjain adiknya, adik ngerjain kakaknya, kakak mengacuhkan adiknya, adik juga. Jadi nggak ada support gitu di dalam keluarga, nggak ada yang saling tanya kabar. Paling yang ditanya cuma gimana sekolahmu hari ini? Kok dapat nilai jelek? Kok kamu nggak naik kelas? Kayak gitu-gitu aja, kayak tuntutan saja gitu isinya. Atau mungkin yang sudah lulus kuliah terus belum nikah-nikah, kamu kapan sih dapat jodohnya? Tampilanmu kayak gitu, gimana mau dapat jodoh? Terus-terusan.
Aku yakin yang ngerasain ini tuh nggak cuma 1-2 orang, tapi banyak dari kita yang merasakannya. Ya alhamdulillah kalau ada yang tidak merasakannya, alias selamat untuk kalian yang diberi hadiah kehidupan yang damai gitu. Tapi untuk kita yang tidak mendapatkan itu dari orang lain, dari keluarga, dari rumah, tetap semangat. Noran yakin kalian bisa melampaui atau melewati itu dengan baik selama kalian bisa sabar sama itu.